Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Mitra Birawa. What's up, what's down ya. Habluminallah, habluminannas. Oke, jumpa lagi seperti biasa bareng Tama Ramadan di podcast Bincang Batang spesial UMKM. Oke, dan kali ini ya kita akan mengangkat UMKM yang bergerak di bidang kuliner ya. Semoga episode depan jangan kuliner deh ya, karena nyicipnya susah ya. Nah itu eksplornya susah Mbak ya. Oke. Nah seperti biasa ya, kerjasama antara Disprindakop dan UKM Kabupaten Batang serta LPP Labirawa FM dengan adanya program Bincang Batang Spesial UMKM ini diharapkan untuk bisa mengangkat potensi UMKM yang ada di Kabupaten Batang. Oke, dan udah ada di hadapan Tama ini, sebenarnya sudah siap santap ini, tapi nanti ya. Oke, sudah ada Mbak Elo nih, owner dari Zubos Tahu Bakso. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Oke, ini kayaknya akhir-akhir ini atau ini mendekati Ramadan ini Mbak Elo akan sangat sibuk ya. Iya, doakan saja semoga seperti tahun kemarin walaupun pandemi itu alhamdulillah masih berjalan lah. Iya, karena walaupun pandemi kan tetap harus makan. Iya. Tetap harus ngemil ya. Iya. Oke, nah beliau ini merupakan owner dari Zubos Tahu Bakso ya. Banyak orang sudah kenal dengan yang namanya tahu bakso, tapi mungkin ada hal yang spesial dari Zubos ini. Nah, langsung aja kita Mbak Elo untuk kenalan dulu deh dengan produknya, terus juga nanti alamatnya di mana gitu, produksinya. Perkenalkan, saya Elo, owner dari Tahu Bakso Zubos. Ini kalau di Kabupaten Batang itu yang pertama kali inovasi tahu bakso dengan aneka varian rasa. Gitu. Biasanya tahu bakso kan cuma satu ya, original tahu bakso, ya. Original ya. Kalau di saya itu ada 6 varian rasa. Wah, ini. Jadi tiap minggu itu bisa ganti-ganti rasa. Oh gitu ya. Jadi gak bosan kan? Ya, tapi hanya untuk rasa makanannya ya. Tapi hatinya nggak pernah berubah. Oh rasa. jangan satu aja cukup. Oke. Oke. Dan alamatnya di mana sih Mbak? Alamatnya itu di Kauman Batang, Jalan Wahid Hasyim, Gang Semboja nomor 8. Itu di Google Map juga sudah ada. Gang berapa Mbak? Gang Semboja. Gang berapa itu? Itu nggak ada gang berapanya. Gang Semboja. Oh ya, yang kanan jalan ya atau kanan jalan iya, nanti ada tembusan ke lapangan itu. SMP 1. SMP 1. Iya. Oh iya, jadi lewatnya Tabang Sono Bro ya. Iya, benar. Ada gang menuju lapangan itu, masuk di situ, sekitar situ. Baik. Nah, untuk bergerak di bidang ini emang Mbak Elo ini suka dengan kuliner atau gimana sih Mbak? Iya. Kalau orang namanya yang usaha di kuliner, pasti dia suka kuliner. Nggak mungkin enggak. Iya. Karena pasti apa namanya ya, observasi juga lah pastinya. Kita masa mau produksi makanan tapi kitanya nggak suka makanan, terus nanti icip-icipnya gimana? Betul, ini kan nggak jelas ya rasanya. jadi acak adut. Oke, nah sejak kapan nih Mbak? Ini baru sih 2019. Ini awalnya itu dari program wacananya dari Pak Wihaji, 1000 Wirausaha Muda. Itu awalnya saya belum ikut pelatihan itu, belum punya usaha tahu bakso. Oke. Iya. Tapi di situ pelatihannya itu padahal makanan ringan. Nah, terus akhirnya saya mikir usaha apa ya biar jadi binaannya Disperindak yang bisa maju seperti teman-teman yang lain. Betul. Nah, itu awalnya itu saya memang sebelumnya udah bikin tahu bakso, cuma untuk jualan bakso bakar, tahu bakso bakar kayak gitu, cuma nggak begitu ngehits kayak yang tahu bakso ini. Tahu bakso ini justru ini paling ngehits. Iya. Oke. Alhamdulillah. Jadi artinya ikut pelatihan pun ada manfaatnya. Alhamdulillah iya, dari kemasan, dari cara produksi, dari semuanya, pokoknya dari pelatihan itu dapat semuanya. Kalau Tama beda lagi Mbak, ikut pelatihan apapun nggak pernah. Passionnya beda berarti pelatihan wirausaha, pelatihan satu doang sih yang nyantel, pelatihan YouTuber. Oh. Iya.
Walaupun belum jadi YouTuber sih, tapi yang penting udah bisa bikin konten lah. Nah, gitu. Nah, kalau dari berbagai pelatihan loh Mitra Birawa, banyak banget yang dari dulu ikut pelatihan ya. Tapi kalau memang benar usaha itu dimulai dari passion kita kita di mana itu akan jadi kan nggak jenuh juga kalau udah passionnya. Iya emang. Oke. Terus kenapa sih kan awalnya ikut pelatihan itu nggak tahu nih mau bikin apa gitu, belum punya usaha. Terus kenapa kok bisa bikin tahu bakso, kepikiran kenapa nggak yang lain gitu? Awalnya itu memang udah bikin tahu bakso, cuma dulu bukan tahu bakso lah. Istilahnya tahu dalamannya banyak tepungnya. Oh gitu. Kalau bakso kan banyak dagingnya. Betul. Iya. Itu terus saya uji coba terus, nggak sekali dua kali, banyak uji coba buat tester rasanya itu sampai jadi seperti sekarang. Oke, jadi akhirnya itu. Terus ada permintaan awal itu buat ngisi stand di kantor pajak. Di situ paling laku banter 50 biji. 30 biji. Yang awal mula bikin tahu bakso ini. Iya. Oke. Tapi dari situ terus bergerak, terus berinovasi. Akhirnya nah, kenapa Mbak namanya Zubos itu apa sih Mbak? Awalnya itu malah bukan Zubos, awalnya Big Boss. Big Boss. Ya. Terus saya itu dong yang di depan minimarket itu. Terus saya pengajuan merek itu nggak bisa karena udah ada yang makan. Udah ada itu ya. Itu selama 1 minggu saya pusing itu di Koro gitu. sama orang di Sprindak itu, ini apa, ayo diminta cepatnya buat ngirim mereknya apa. Aduh, nggak dapat ini. Cuma nama Big Boss itu tetap harus ada, saya mikirnya kan karena udah orang-orang kenalnya Big Boss. Akhirnya kan saya perempuan. Kalau perempuan itu saya aslinya dari Bawang. Oh, dari Bawang. Iya. Kalau Tama dari asli manusia Mbak, bukan dari Bawang. Maksudnya dari kecamatan Bawang ya. Iya. Itu kan kalau orang sana manggil Mbak itu Zu. Oh, Zu. Iya. Mbak Yu maksudnya Mbak Yu. Iya. Mbak Zu ya. Iya. Lah terus bosnya itu masih utuh, terus jadi Zubos, jadi Mbak Bos, ya. Mbak Bos. Zubos jadi itu ya, Zubos. Tama tuh cari tahu ini Zubos itu apa gitu kan. Ini ada makna di balik nama itu apa gitu. Akhirnya ternyata Zubos itu dia tetap mengambil kearifan lokal Bawang ya. Iya, mengangkat bahasa daerah. Iya. Jadi kalau Bawang itu manggilnya Mbak, itu kalau kita di Batang Utara itu kan Ju, iya benar. Nah kalau di sana tuh Zu. Iya. Zubos, Azu gitu kan. Bilang Ayu itu Azu gitu kan. Iya, tebel banget. Jadi inilah Mbak Bos tahu bakso. Oke. Amin. Awal mula bikin yang varian, awal mula sebelum varian ini dimulai tahun berapa sih Mbak bikin tahu isi tahu isi? Berarti tahu bakso itu awal saya bikin itu 2019. Kalau nggak salah bulan April apa Maret gitu. Kalau sebelumnya yang bikin tahu isi itu? Sebelumnya banyak usaha, banyak yang dijalani, cuma nggak sejalan inilah. Dari 2019 awal itu paling cuma 2 varian saya mencoba, masih varian original sama pedas. Oke. Terus ditantang lagi, ikut pelatihan lagi, ditantang harus inovasi apa biar nggak sama dengan yang lainnya. Tertantang lagi, saya uji coba lagi sampai dapat 6 menu. Tapi nanti juga pingin inovasi lagi. Oke, biar banyak lah ya. Iya, pinginnya masuk ke makanan kering, tahu bakso keripik. Wah, ini. Kalau kemarin ada keripik pisang, ada keripik nangka. Ini tahu bakso keripik. Ya, belum ada kan? Belum ada. Iya, makanya inovasi baru itu. Harus kering-kering. Ini titik kerumitannya juga akan lebih tinggi nih karena. Iya, makanya. Tahu itu kan basah ya. Iya. Nggak kering kayak yang lain. Nah, ini akan jadi titik rumit yang sangat luar biasa. Tapi kayaknya rasanya juga luar biasa juga. Uniknya di situ. Iya. Dari awal sebelum tahu bakso bikinnya usahanya apa Mbak? Sebelum tahu bakso itu saya jualan kaki lima, itu jualan bakso bakar, sosis bakar, takoyaki. Itu juga udah lumayan lah pasarannya. Cuma kan nggak serame inilah tahu bakso. Akhirnya setelah tahu bakso jadi itu saya tinggalkan. Oh gitu. Padahal
pelanggan itu pada nanyain, Mbak kok ngilang kemana gitu. Kenapa nggak di kolaborasi? Iya, udah nggak bisa, tenaganya udah nggak sempet. Iya. Jadi semua dilakuin sendiri nih. Sekarang ada karyawan satu. Ada karyawan satu. Iya. Ya, okay. Sama dibantu suami buat antar pesanan. Gitu. Banyak juga ya ternyata. Ya memang dari awal bisnis dagang yang bakar-bakar gitu nggak jauh-jauh lah sama tahu bakso kan bisa dibakar kan juga enak. Iya. Nah kalau buka itu nggak Mbak, buka apa namanya kios atau tempat? Enggak. Masih selama ini masih di rumah. Cuma saya kerjasamanya itu sama kedai, kafe, gitu. Sama pengusaha yang bikin snack box. Enggak nyetok, langsung beli putus. Langsung beli putus. Mereka langsung beli buat mereka jual lagi. Gitu. Terus awal mulai berdagang dari sosis bakar atau yang lain kaki lima itu Mbak. Terus beralih ke sini, gimana ceritanya Mbak? Apa memang karena kebutuhan pasar yang memang sudah berbeda atau bagaimana? Awalnya itu karena saya diajak sama Mbak Santi itu namanya ya. Dia juga penggerak UMKM Kabupaten Batang. Itu saya diminta, kamu ayo ngisi stand makanan di sana. Itu kalau orang mau bikin NPWP, mau bayar pajak, kadang itu sampai lama mereka pada lapar. Betul. Mau keluar takut nanti keselip, ya kan. Terus kamu ayo coba bikin apa gitu. Oh yaudah tak coba tahu baksoku tak jual di sana coba gitu. Ya awal mula paling itu sehari 20 biji, 30 biji, paling banter itu 50 biji karena orang udah nyicipin kemarin dia datang lagi. Nah itu karena berarti terbukti artinya rasanya itu sangat bikin orang ketagihan. Iya, iyalah. Ada testernya loh. Nanti aja ya. Oke, nanti ini akan tayang di YouTube channel DJ Afif juga, Mbak ya. Nanti paling tak kasih tulisan program ini disiarkan sebelum Ramadan biar iya besok udah puasa ya. Iya, kalau ini kan live. Nah, kalau besok kan delay, jadi nanti dikiranya ini Ramadan kenapa kagak puasa. Terus selama ini dari 2019 sampai sekarang udah 2 tahun berarti ya? Iya, hampir 2 tahun, 2021. Hampir 2 tahun. Pemasarannya sendiri mayoritas kemana Mbak? Kalau mayoritas itu lokal. Itu saya kerjasamanya sama itu yang punya kedai, punya kafe, yang usaha snack box, kadang buat rapat-rapat itu loh. Iya itu, ya berjalan alhamdulillah. Terus permintaan luar kota sebenarnya banyak. Cuma tadinya saya belum berani. Kenapa tuh? Karena kan basah, takutnya berjalan nggak bagus kan, sampai sana nanti basi. Terus ikut pelatihan lagi sama di Semarang itu. Kebetulan yang didatangi itu produsen bandeng dan tahu bakso. Cocok. Iya. Saya tanya-tanya tuh sama itu ibu siapa saya lupa. Pengiriman itu bisa dipakai packing vakum itu aman. Ditambah lagi pakai packing styrofoam itu tambah aman lagi. Iya. Terus akhir-akhir ini saya coba yang udah masuk itu di Jakarta. Udah ada reseller 2 Jakarta. Tapi itu orangnya bawa sendiri, nggak saya kirim. Datang sendiri. Berarti orangnya dari sini, dia sini. Kadang pulang ke Jakarta gitu. Dibawa sekalian. Kalau kemarin-kemarin nyoba kirim ke Bantul, Yogyakarta, Magelang, Semarang, Surabaya, alhamdulillah aman juga. Jadi tergantung packagingnya. Iya. Packagingnya ternyata. Kan ada 2 kemasan. Yang vakum sama yang biasa. Jadi kalau memang luar kota itu harus vakum, iya. Oke, jadi itu juga untuk mungkin mitra Birawa juga ingin bergerak di bidang usaha yang kiranya makanan basah atau apa atau seperti makanan lah ya akan dikirim ke luar kota itu pakai yang jangan terus asal-asalan tinggal di. Iya. Kemasan itu sangat mempengaruhi nanti di hasil akhir sama makanan. Nggak cuma produksi enak, tapi packingnya biasa aja nanti nggak bisa. Iya, secara pemasaran juga kurang. Iya. Ya. Karena memang packaging is king, content is queen. Paham nggak, Mbak? Yes, pokoknya kok yang ngono. Packagingnya itu adalah sebagai packaging is queen ya. Packagingnya sebagai ratunya. Nah, tapi kontennya atau isinya adalah sebagai raja. Rajanya. Nah itu karena
packaging sangat mempengaruhi daya beli masyarakat juga. Ya kalau packagingnya rasanya enak, packagingnya biasa aja, susah juga buat iya, kadang orang nggak melirik. Makanya dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan sama Disperindakop itu sangat bermanfaat banget buat para UKM. Makanya pelaku UKM yang masih buta akan jual produksi makanan mendekat sama Disperindak deh. Ya, minta itu, dilatih. Iya, ada pembinaan, ada pelatihan gratis. Gratis ya. Kalau ini brandnya sendiri Zubas itu sudah terdaftar. Sudah lagi menunggu proses kan 2 kali 12 bulan 24 bulan lah. 24 bulan. Iya, menunggu itunya. Oke. Di ACC. Ada pikiran buat ekspor ya, Pak? Ada, kemarin juga saya sering ikut pelatihan buat ekspor. Cuma kan harus semua persyaratan izin edar harus dapat. Ini saya lagi buat BPOM. Ini izin edarnya kan nggak bisa PRT. Harus BPOM. BPOM itu harus langsung ke provinsi. Ini masih saya. Kemarin baru daftar yang dari fasilitas kementerian. Semoga aja lolos. Kalau nggak lolos ya berarti daftar dari dompet pribadi. Memang seperti itulah ya. Karena perizinan juga penting kalau mengembangkan usaha. Kecuali kalau kita hanya udah puas sama pemasaran tingkat lokal kampung aja ya nggak usah izin-izinan lah ya. Tapi kan prospek ke depan seorang pengusaha itu harus punya prospek ke depan mau bagaimana mengembangkannya. Termasuk tadi akan ada varian-varian baru, varian rasa baru dan ada rencana buat menambah jaringan pemasaran sampai ke ekspor. Ini kan lumayan juga. Jadi salah satu tujuan atau harapan Pak Bupati dengan 1.000 wirausaha baru itu akan tercipta dan akan mengurangi pengangguran juga. Ya siapa tahu walaupun hanya UMKM mempekerjakan 1-2 orang, tapi kalau 1.000 UMKM kan 4.000 juga, 4.000 jiwa ya. Nah, luar biasa sekali. Kalau harganya sendiri, Mbak? Harganya itu range berapa sampai berapa nih? 15 sampai 20 ribu. Untuk isian 10. Per varian itu macam-macam rasanya. Harganya itu beda-beda. Oke. Kalau sekarang ada variannya berapa? 6. Ada 6. Original, sayur, pedas, rendang, keju, sama kriuk. Rendang bro, tuh. Tahu isi rendang? Iya kan? Belum tahu kan? Belum tahu, coba deh nanti ya. Untuk yang pengen nanti ya bisa lihat di di bawah nih Instagram, di bawah. Ini nggak ada di bawah ini maksudnya bawah kolom meja. Kayaknya ada di link pas iklan kemarin. Betul. Tuh ada Instagramnya dari Tahu Bakso Zubas sama ownernya. Di sini nanti tak cantumin ya di YouTube. Nah kalau untuk saat ini pemasarannya lewat apa Mbak? Pemasaran kebanyakan offline sama online juga sih. Udah masuk ke marketplace. Kalau marketplace belum berani. Belum berani karena packaging itu. Iya. Terus juga nunggu izinnya juga. Iya, karena memang kadang pembeli sekarang itu udah pada pinter-pinter sih ya. Kadang itu belum halal lah atau belum izin edarnya belum ada, itu kadang juga pada mempertanyakan. Jadi saya sendiri belum berani gitu loh. Padahal kadang juga ada yang penting rasanya enak gitu aja. Kadang juga ada begitu. Cuma sayangnya kalau udah masuk marketplace kayaknya memang harus sudah layak dijual lah. Kayaknya harus secara perizinan. Iya. Perizinan juga harus komplit lah. Karena ya itu urusannya hukum bro ya. Nanti dibilang ilegal kan susah juga, repot. Kalau selama ini yang udah dikembangkan itu omset dari penjualannya berapa sih Mbak? Rata-rata per bulan dari omset penjualan tahu bakso ini? Kalau per bulan itu nggak mesti lah. Kalau yang hampir tiap hari itu 500.000 omset. Omset 4.000 sehari? Iya, per hari. Kali bro ya, 500 kali 30 berapa? Segitu. 15 ya. Pokoknya segitulah ya. Itu omset loh ya, bukan laba bersih loh. Nah, laba bersih kan paling dikit ya, dikurangi dikit lah. Itu baru bruto. Kalau netonya nanti dikurangi dikit ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, itu ada nanti di pelatihan juga ada. Ada ya? Iya. Untuk menentukan HPP, harga bahan pokok itunya, terus nanti buat kita ngasih keuntungannya berapa itu ada semua di pelatihan. Pokoknya nggak rugi ikut pelatihan. Oke ya, jadi buat kalian yang punya angan-angan
belum punya UMKM lah, belum punya usaha lah, masih punya angan-angan keinginan pengen kiranya gimana sih usaha yang cocok dengan saya. Nah, bisa tanya-tanya ke Disperindak, adakah pelatihan? Kalau misalnya ada, ikuti aja. Entah itu pelatihan apapun, ikuti aja. Siapa tahu di salah satu pelatihan itu adalah passion kamu dan kamu bisa mengembangin passion kamu itu dengan usaha-usaha yang sesuai dengan hati nurani kamu ya. Kayak Mbak Elo ini loh ya. Ikut pelatihan belum punya usaha, setelah ikut pelatihan udah punya usaha yang sangat luar biasa. Amin. Ya, karena tahu bakso ini banyak juga dicari. Khususnya memang benar untuk snack-snack rapat gitu. Kebanyakan pasti ada tahu baksonya dan itu yang paling utama cari. Rela deh gantian sama snack orang lain yang penting tahu baksonya. Pokoknya kalau udah kenal tahu bakso Zubas, yang lainnya lewat. Wah, lewat ya. Samping maksudnya. Kalau lihat Zubas, kenapa nggak bikin itu aja Mbak, apa namanya, kayak misalnya store di pinggir jalan gitu, atau misalnya dengan varian tadi tahu bakso bakar atau apa, apalagi ini mau jelang Ramadan ini. Ya itu karena permintaan dari reseller juga udah banyak, saya sendiri tenaganya udah nggak nyampe gitu. Iya, makanya udah saya produksi aja berarti. Iya, produksi aja, terus buat memuaskan reseller kadang itu aja nggak nyukup. Reseller minta itu nggak nyukup kadang. Saya kan saya menyesuaikan tenaga saya, nggak mau sampai ngoyo harus segini gitu. Dulu sampai 1.000 per hari 1.000 biji. 1.000 biji. Ya, itu dikerjakan 2 orang. Itu sampai kadang malam jam 9 baru selesai produksi. Pengirimannya baru besok. Itu waduh capek rasanya. Betul. Kalau mau nambah karyawan lagi itu nggak sehari 2 hari dia bisa loh. Betul. Karena dilatih dulu. Enggak. Kadang orang paling cuma ngisi itu doang, nggak susah lah. Cuma kalau udah dikerja, soalnya saya sendiri harus perfect. Ini isinya harus gini, harus rapi, harus rajin, nggak boleh bleber, nggak boleh belepotan, isinya nggak boleh nggak rata, harus halus. Kalau saya pokoknya harus dilihat orang suka itu. Kalau saya suka, pasti orang suka. Ya, betul. Kalau kita lihat orang kayak gitu, nggak pingin Tampilan itu menentukan juga ya, untuk penjualan itu. Iya. Jadi sangat perfect ya. Kalau dimakan sendiri mas seterah ya. Seterah deh mau bikin gimana full penuh daging ya apa masalah. Tapi kan ini untuk dijual tentu dengan kepuasan pelanggan itu yang sangat dicari. Ini tahunya di Batang kan banyak sentra tahu nih, khususnya di Kebonan ya. Ini tahunya ambil di Batang sendiri atau? Kalau tahunya itu saya udah nyoba berbagai macam tahu. Tapi yang paling cocok itu malah punya orang Duet. Oh, Duet. Iya. Oke. Ya, memang mungkin kriteria beda-beda. Iya. Kalau selera saya pokoknya kalau yang di Batang itu masih kalah sama yang di Duet itu. Dia kriterianya udah pas semua sama saya yang saya inginkan. Enggak. Kadang ada yang tahu itu adonannya udah enak nih, baksonya udah enak. Tahunya kadang ada yang rasanya agak asem, agak pahit, kadang baunya juga nggak enak, kadang teksturnya juga kulitnya keras, kadang dalamnya kebenyekan. Nah itu yang paling pas sama saya yang orang Duet itu. Oke, jadi pemilihan tahu kalau kita nggak tahu yang udah tahu makan. Makanya itu produsen makanan itu juga banyak observasi, nggak asal bikin jual jangan. Bisa meningkatkan harga jual juga. Kalau dimakan enak, nanti kan orang mesti itu aja di tahu bakso Mbak Zubas aja tuh. Tahu baksonya juara kan mesti dari mulut ke mulut itu malah jadi dia itu jadi marketing kita yang gratisan. Iya, yang gratisan. Benar, karena kalau memang sudah dipercaya masyarakat itu dengan sendirinya masyarakat akan merekomendasikan pada yang lainnya. Iya. Apalagi kalau misalnya ada hajatan-hajatan kan, udah sana aja loh, enak gitu kan, gede terus juga enak, varian rasa banyak, itu akan sangat berpengaruh juga. Nah kalau ini kan 2019, sebelum masa pandemi. Nah itu gimana Mbak untuk proses produksinya sebelum pandemi ini? Kalau sebelum pandemi sehari bisa berapa? Kalau sebelum pandemi itu tadinya masih sampai 1.000, cuma nggak tiap hari produksi. Kadang seminggu cuma 3 kali, tapi bikinnya 1.000. Kalau sekarang itu tiap hari kecuali Jumat sama Minggu saya memang free.
itu bikin itu paling seharinya 500. Sehari 500 biji tapi tiap hari. Berarti kan ya hampir sama lah ya. Berarti ada dampak juga ya? Enggak sih, enggak. Sebenarnya enggak. Cuma kalau dulu bikinnya sekalian banyak buat stok. Kalau sekarang tiap hari tapi langsung habis. Oh gitu. Iya, cuma lebih sedikit bikinnya, berarti, cuma tiap hari. Berarti pandemi pun nggak terpengaruh? Alhamdulillah enggak sih. Ya karena memang makanan ini cemilan. Yang namanya cemilan itu nggak terpengaruh sama masa pandemi bro ya. Pokoknya kalau makanan mau pandemi mau enggak kan tetap lapar. Iya betul. Tetap makan. Betul. Kalau puasa biasanya tambah nggak Mbak produksinya? Tergantung permintaan sih. Biasanya sih nambah, soalnya kan pada butuh biasanya nggak langsung makan nasi nih, gorengan dulu lah, apalah. Nah itu tahu bakso itu jadi favorit juga. Buat takjil juga. Iya, kadang buat kirim ke masjid lah, buat ke musola itu. Itu kan ada satu takjil bulan gratis. Full ada apa namanya, misalnya kayak tadarus gitu kan. Iya. Ada jajannya. Iya, iya. Nah, salah satunya ya yang ditunggu kalau ada tahu bakso itu. Sikat dulu. Yang penting makan dulu. Oke, berarti saat ini udah ada 2 karyawan yang membantu. Berarti saya sama karyawan 1 sama dibantu suami itu bagian pengiriman. Oke, berarti 1 ya? 1 yang karyawan. Oke, pengirimannya untuk ini berarti produksi tiap hari, kecuali Jumat sama Minggu. Minggu ya. Sabtunya kecepit. Itu mah kalau pelajar ya, Sabtu kecepit gitu. Ada Harpitnas. Kalau selama ini yang dihadapi kendalanya apa sih Mbak dari proses produksi ini? Kalau dari proses produksi mungkin ya itu apa namanya SDM-nya ya. Kita kadang butuh cepet, cuma kadang karena keterbatasan tenaga jadi nggak bisa cepet juga. Kalau kendalanya paling di situ. Kalau permodalan kadang kalau pas ada yang minta banyak, modalnya kadang juga kurang. Begitu. Kadang iya, kadang kalau udah kenal udah kirim aja dulu, kadang begitu. Kalau udah percaya, udah kenal, udah biasa gitu ya. Oke. Jadi hampir nggak ada kendala yang berarti. Karena memang dilakukan dengan sesuai passionnya. Iya, kalau kita udah suka dengan apa yang kita lakukan, otomatis nanti semuanya enak lancar. Iya. Kalau kita grundel dari awal itu udah susah semua kesananya. Memang kalau udah jadi passion itu, kendala itu bahkan malah jadi suatu inovasi, tantangan kalau buat saya. Ya. Gimana sih kok bisa kayak gini? Nah, berarti harus bagaimana gitu ya. Oke, kalau peminatnya dari semula 2019 sampai sekarang ini kalangan mana aja Mbak kira-kira? Semua kalangan. Semua kalangan itu bisa semua. Malah kadang ada yang pembeliku bilang, "Mbak, anakku, suamiku, bapakku itu pada nggak doyan yang namanya bakso. Ada yang nggak doyan yang namanya tahu. Tapi ketika saya gorengin tahu bakso Zubos itu pada doyan." Wah. Pada bilangnya begitu. Keren ya. Ya alhamdulillah lah, berarti cocok di lidah konsumen. Ini cocok banget buat iklan ya. Buat iklan produknya gitu. Iyalah. Kan. Bapak saya itu nggak suka sama bakso. Anak saya nggak suka sama tahu. Tapi setelah makan tahu Zubos, Bapak Ibu jadi suka tahu bakso. Sedikit-sedikit ngiklan lah. Ya harus dong ya. Karena ini juga buat sarana promosi juga ya. Jadi Mitra Biro yang punya UMKM sok silakan ya. Koordinasi dengan Disperindak dan UKM untuk bisa difasilitasi, untuk bisa duduk di kursi adem. Ini bukan kursi panas, kursi adem, tenang aja. Dan ini nanti bisa disaksikan ya di Facebooknya Birawa dan juga Instagramnya Birawa. Nah kalau mau pesen nih Mbak, harus kemana nih pesennya? Pesennya itu bisa ada di Facebook gitu, ada Instagram juga ada, tahu bakso Zubos. Sama Instagram sama Facebook, iya sama. Terus kalau di WhatsApp juga tertera di Instagramnya tahu bakso Zubos ada di biografinya. Oke. Alhamdulillah. Oke, kalau bisa disebutin di sini Mbak untuk WhatsApp-nya. Oh, WhatsApp-nya 085 74 20 570. Oke, nah
udah disampaikan di WhatsApp ya, WhatsAppnya nanti bisa pesen ataupun yang mau tanya-tanya silahkan. Tapi kalau yang pesennya mau dalam porsi banyak itu nggak bisa dadakan. Iyalah. Soalnya seringnya langsung habis, sehari itu langsung habis. Soalnya tahu segitiga bukan tahu bulat ya. Kalau tahu bulat bisa digoreng dadakan ya. Tahu segitiga. Oke. Nah, sekarang saatnya yang paling Tama tunggu. Wah, monggo. Icip ya. Oke, kita bakal eksplor sebenarnya tadi ada varian rasa banyak gitu. Nah, sebenarnya apakah sama sih rasanya sama tahu bakso yang lain atau ada hal yang berbeda? Oke. Ini yang saya bawa itu ada 4 varian. Ada original, sayur, rendang sama kriuk. Kriuk. Yang ini kriuk ya? Ya, yang itu kriuk. Ini yang agak coklat itu rendang. Yang ada oren-orennya ini sayur. Yang polosan berarti original. Original. Oke, kita coba yang rendang deh ya. Oh iya, silahkan. Mas mau icip-icip nanti sekalian explore silahkan. Udah sering. Udah sering ya? Kan udah kayak bapak sendiri orang di Sprindak gitu. tuh. Iya. Wah, jadi tempat curhat lah, tempat itu apa keluh kesah tentang per UMKM-an. Ya. Ini adalah tahu bakso yang rasa rendang. Tahu bakso Zubos dengan berbagai macam varian rasa. Kalau mau endorse nggak apa-apa Mbak. Lumayan udah 1.100 subscriber, aman. Tarifnya berapa itu? Gampang lah di belakang. Luar biasa. Dalamnya gimana? Biasanya kalau tahu bakso itu cuma kencang. Di atas. Cuma di atas aja, dalamnya nggak ada isinya. Ini gimana? Full. Ya. Full sampai dalam, rendangnya kerasa banget. Dan apa ya? Ini karena ada saya apa memang kayak gitu tuh rasanya tuh? Emang aduh. Susah ya. Enggak, dagingnya itu, baksonya itu padat. Jadi enggak, kan kadang ada yang lembek jadi kayak basi gitu kan. Ya. Nah, kalau ini padat kenceng. Jadi kenyal lah ya. Dan rendangnya itu kerasa banget. Oh iya. Ini kok bisa ya? Kok bisa? Tahu bakso rendang gitu. Tuh variannya banyak. Jadi tuh 1 minggu itu bisa ganti. Senin original, Selasa sayur, Rabunya pedas, Kamisnya gitu. Rendang kan. Jadi nggak bosen. Seminggu itu nyetok full, tapi ganti-ganti rasa. Nah, jadi apa namanya? Bervariasi iya. Apalagi kalau 30 hari gitu buat. Ini orang juga mungkin kalau belum pernah nyicipin akan kaget deh, ini kok ada rasa rendang. Kalau nggak tanya tiba-tiba beli tahu bakso terus beli yang rendang tanpa tanya, ini kok ada rasa kayak nggak kayak yang lain. Pasti beda gitu, pasti bertanya. Kadang juga ada yang nggak suka sama rendang, Mbak, rasanya kok terlalu ada rempah-rempahnya. Kadang juga ada yang begitu, selera masing-masing. Cuma ada juga yang Mbak mintanya rendang aja beda gitu rasanya. Ya tergantung selera masing-masing. Buat anak-anak juga kalau yang nggak suka sayur kan berarti bisa diakali sama yang sayur. Udah ada uji nutrisnya juga loh itu. Kalau yang takut gendut itu nggak apa-apa asal jangan digoreng. Ini bisa dimakan, dikukus aja juga bisa. Itu kandungan. Kalau minyak kan kadang kalau orang diet kan nggak mau pakai minyak gitulah. Tambah trauma diet. Mending nggak ini aja lah. Pernah sih dulu diet turun luar biasa. Tapi jadi aneh gitu. Melihat wajah sendiri kok kayak aneh, udah makan lagi aja. Oke, tadi yang ini harganya berapa Mbak? Yang varian rasa ini sama? Kalau original itu 15.000. Sayur sama rendang itu 17.000. 17.000. Kriuk, keju sama pedas 20.000. Oke, isinya tadi berapa? 10 biji. 10 biji ya. Murah kok ya. Hanya dapat 15.000 sampai 20.000 tergantung yang diinginkan. Kalau tadi original 15.000, kalau yang rendang sama sayur itu 17.000, kalau yang kriuk 20.000. Tapi rasanya luar biasa. Ini kalau masuk rumah makan atau kafe mungkin cuma dapat 2 atau 3 ya. Kalau di kafe biasanya tuh isi 4 harganya 15.000. Nah, kalau ini 10 15.000 atau 17.000. Beli ini aja bawa ke kafe. Kalau boleh tahu yang di Batang ini kafe-kafe Batang Mbak? Iya. Yang udah masuk di kafe mana aja Mbak? Ini boleh nyebutin? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kan biar apa namanya
tahu orang, ini Oh di ya. sana. Tadinya itu kalau yang paling awal itu di Forest Kopi, tapi sekarang udah berhenti. Terus yang masih jalan itu di King Cave Bawang. Terus ada Vanilla Cafe Bawang. Terus ada yang di Batang itu ada di Oleba. Oleba tuh di daerah Sigandu. Yang punyanya Ibu Kemendagri. Tak saranin Mbak. Kejari, Ibu Kejari. Coba masuk ke Jiwalova. Gini ya. Gini, kalau saya itu sebenarnya itu jual mahal. Oh gitu. Jadi nggak pernah nawarin. Jadi biar sananya itu yang minta. Jadi biar dari rekomendasi orang. Ada yang hilang ya? Ya udah. Halo. Dari rekomendasinya orang, nanti biar orangnya yang tanya sendiri ke saya. Iya. Kadang kalau saya yang mau nawarin, takutnya kalau saya nanti nggak bisa mencukupi kebutuhan dia, sayanya juga nggak enak hati. Tapi kalau dari sananya yang minta kan berarti menyesuaikan saya gitu, kemampuan saya yang saya bisa. Kalau yang di toko jualan itu ada di Godang Sayuran di Citra Harmoni. Itu jualnya dia mentah. Terus kalau reseller itu di Semarang ada, di Jakarta ada 2, di Pekalongan banyak, di Batang banyak. Terus sama ya itu yang jualan snack box itu Pekalongan juga ada, di Batang juga banyak. Tapi masih ngebuka misalnya untuk warga masyarakat yang jadi reseller masih buka? Masih ya. Langsung aja datang ke alamatnya tadi di Jalan Wahid Hasyim ya. Nanti di kontak dulu WhatsApp-nya yang akan kita cantumkan di bawah ini. Terus kalau yang ini tahu frozen food ini sama Mbak? Sama. Hanya beda kemasan dong? Enggak, kemasannya sama. Cuma kan kalau biar tahan lama itu kalau di suhu ruang biasa itu paling 1 hari 24 jam itu udah nggak bagus karena tanpa bahan pengawet, semuanya alami semua. Kalau masuk kulkas ya, bukan freezer, itu sampai 3 atau 4 harian. Tapi kalau masuknya freezer itu sampai 2 bulan. Itu saya tahu itu bukan saya asal-asalan ya, karena saya sudah observasi sendiri, sudah saya coba sendiri, itu sampai 2 bulan masih bagus. Kalau dalam keadaan beku, tanpa bahan pengawet. Iya, tak bacain nama. Kalau di sini kan nggak kelihatan. Komposisi tahu, terus isinya daging, tapioka, garam, bawang putih, telur, lada, bawang goreng, dan juga pelengkap. Jadi tanpa ada bahan pengawet ya. Ini natural semuanya. Ini berapa Mbak, sama Mbak harganya? Itu apa sih ya? Oh, sayur 17.000. Sama ya. Oh, jadi ini yang udah goreng, yang udah ini yang bisa di sebenarnya kalau yang udah goreng itu saya nggak jual. Oh gitu. Karena udah tenaganya nggak ada. Terus bawa ke sini. Ini khusus buat Mas Tam. Wah, luar biasa. Yes. Ya. Enaknya gini ya jadi host ya. Khusus kalau yang mau minta nanti ya langsung ke Mbak Ella aja. Jangan minta lah, belilah. Maksudnya kan minta 1 harus beli dengan syarat. Minta boleh tapi dengan syarat beli. Mas, beli Mas, jangan. Oke, kalau selama ini yang dirasakan Mbak Ella sendiri dengan UMKM-nya Mbak Ella dengan produk tahu bakso Zubos ini, peran pemerintah atau perhatian pemerintah kepada UMKM khususnya Mbak Ella ini gimana Mbak? Alhamdulillah ya, kalau yang saya rasakan sih banyak bantuan, terutama tentang pelatihan itu. Pelatihan itu yang kita dapat ya, kalau materinya jangan kita tanyakan lah ya. Yang penting kan ilmunya. Itu ilmu kita terapkan ke produk kita, itu nanti bisa naik kelas. Kemasan itu awalnya nggak gini, masih plastik biasa pakai strapless. Tapi kan beda. Nah itu ikut pelatihan, strapless itu nggak boleh. Nanti bahaya buat konsumen. Awalnya masih pakai stiker. Kalau pakai stiker ini nanti kalau basah cepet rusak. Ikut pelatihan dikasih tahu lagi. Ini kayak gini. Baru naik plastiknya ganti. Tadinya nggak kayak gini. Disesuaikan. Makanya ikut dari pemerintah, dari dinas setempat, dari Pak Bupati itu banyak sekali membantu. Makanya teman-teman tuh kalau yang belum kenal
mendekat aja deh sama Disperindak.Kop. Di sana nanti kita misalkan tanya-tanya, tapi jangan langsung bilang, Pak saya minta bantuan ini itu, nggak begitu. Itu namanya malak. kita minta apa namanya, saran lah, apalah, kita kenalan. Makanya kalau kita udah kenalan, nanti misalkan ada pelatihan apa gitu, nanti kita diikutkan. Kalau kita nggak kenal kan, mau gimana caranya mau ngikutin kamu gitu loh. Makanya itu dekat dulu ke Disperindak.Kop. Nanti lama-lama ada pameran, ada pelatihan, diikutin sesuai dengan sudah. Kalau kelengkapannya udah full nih ya, biasanya kadang dikirim ikut pameran di mana, ikut expo, ikut apa gitu, free. Iya, free ya. Nah ini juga udah expo kemana aja, Mbak? Kalau expo sementara masih di Kabupaten Batang, tapi kalau expo malah biasanya saya dibawa sama Dinas Peternakan. Gimana ceritanya sih, Mbak? Iya, diminta sama Dinas Peternakan udah 2 kali expo. Hubungannya apa, Mbak? Sama isiannya kan dari jadi dari isiannya hewan ternak, masuk ke situ. Berarti Disperindak nggak ngajak? Disperindak itu udah banyak yang isi. Jadi nggak kan biar buat teman yang lainnya aja gitu. Enggak ngajak, udah banyak yang isi, jadi biar buat teman-teman yang lain aja. Kalau yang dari peternakan kan mungkin jarang, jadi saya dimintanya di Dinas Peternakan itu udah 2 kali. Kemarin aslinya mau lagi, cuma kan nggak ada karena ada pandemi ya. Nah ini kayaknya juga akan ada virtual UMKM virtual gitu di Jawa Tengah. Mungkin nanti bisa UMKM di Kabupaten Batang, khususnya Zubos Tahu Bakso ini bisa lah untuk mengisi di situ. Karena secara virtual kan memang masih kondisi pandemi. Dan ini adalah salah satu rekomendasi dari Tama untuk sajian buka puasa ya, buat takjil. Beli yang banyak. Ini nggak pers ya? Nanti, Mbak. Nggak pers kan? Serius, ini luar biasa. Nanti pokoknya enak lah, rasanya enak banget, apalagi buat yang demen banget sama tahu bakso. Ini beda rasanya, nggak kayak yang lain ya. Bisa cocok buat takjil, buat buat suguhan hari raya juga bisa. Nyetok dulu sebelum itu kan, karena hari raya pasti libur ya. Masa ya. Kalau buat sahur dadakan nggak ada lauk, ini buat lauk makan juga enak juga. Dari tahunya itu. Kan. Mari kita beritahu semuanya ya. Mari kita beritahu akan tahu Zubos. Baik, terima kasih Mbak Elok, karena waktu juga sama-sama. Kita udah mepet banget nih, kita harus pamit dulu ya. Oh ya, satu lagi buat teman-teman produsen buat produsen apa aja itu ya, kita itu produk itu penting, tapi attitude owner itu juga penting. Betul. Makanan produk kita kadang udah bagus, tapi kalau attitude ownernya itu jelek, kadang kita males mau beli. Iyalah, masa mau beli apa berapa kan juga contohnya seperti itu ya, atau juga attitude memang sangat perlu keramahan. Oke. Terima kasih Mbak Elo atas saran dan juga ceritanya ya, kisah-kisah uniknya berkecimpung di dunia tahu bakso ini, dan semoga bisa sukses terus. Amin. Dan untuk UMKM di Kabupaten Batang juga bisa sukses terus ya, di bawah binaan Disperindak.Kop dan UKM Kabupaten yang sangat luar biasa, yang sangat concern terhadap UMKM di Kabupaten Batang. Saksikan terus Bincang Batang spesial UMKM tiap hari Senin hanya di Yabirawa mulai jam 10 pagi bareng Tama Ramadan. Dan akhirnya saya Tama Ramadan pamit. Terima kasih Mbak Elo, owner tahu bakso Zubos. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.